Shalom, salam sejahtera dan sukacita dalam Kristus. Teman-teman yang terkasih, ada pantun ya. Berakit-rakit dengan rakit ke hulu, berenang-renang dengan sekuat tenaga ke tepi sungai. Buang rasa egois dan kesenangan semu, bersolider, peka, tanggap pada kesulitan orang lain. Ingat ini akronim dari Elok Miandere Yesus. Renungan Lexio Divina diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15, tema peka dan tanggap. Di lingkungan Santa Rosalia, tempat saya bertempat tinggal, rutin mengedarkan amplop sumbangan setiap bulan sekali dan juga kotak APP selama masa Prapaskah. Di gereja ada kolekte setiap minggu dan nomor rekening yang bisa dipakai buat para umat sukarela menyumbang. Di sekitar kita banyak orang yang kurang beruntung atau menderita, hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Gerakan peduli sesama sudah lama dilakukan dari gereja, lingkungan, bahkan dari pribadi dan terus ditingkatkan. Teman-teman yang terkasih, dalam Injil Yohanes, mukjizat penggandaan roti, persiapan wejangan Yesus tentang roti kehidupan, dan tanggapan orang banyak. Hari Raya Paskah Yahudi dikaitkan turunnya mana roti dari surga. Keluaran bab 16 ayat 13 muncul pada bacaan liturgi sekitar Paskah. Terjadi di gunung lokasi mukjizat, menghubungkan Yesus dan Musa. Mukjizat ini mengingatkan orang pada sosok Nabi Elisa. 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Yesus sebagai nabi yang dinantikan Israel atau Mesias, lebih besar dari 2 nabi pendahulunya. Akibat tanda ini, orang-orang menyatakan Yesus sama seperti diramalkan Musa dalam Ulangan bab 18 ayat 15. Pemenuhan harapan profetis berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Namun, iman dan pemahaman mereka tidak sempurna dan tidak lengkap yang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Yesus memberikan dirinya, sang roti kehidupan bagi manusia. Mereka yang menyantapnya, mereka yang percaya kepadanya, akan masuk kehidupan kekal atau keselamatan. Para murid mengumpulkan makanan berlebih, menunjukkan Yesus tidak akan membiarkan seorang pun terbuang. Dengan memenuhi kebutuhan jasmani orang banyak, Yesus sekaligus memuaskan kebutuhan rohani mereka. Keselamatan harus terwujud konkret. Solidaritas atau perasaan setia kawan senasib dengan sesama bukan kalkulasi matematis, tetapi kesediaan untuk memberi diri dan berbagi meski sedang kekurangan. Saat ini kita diajak Yesus memiliki kepekaan dan tanggap terhadap sesama, terutama mereka yang miskin, terbuang, terlupakan, dan yang menderita. Seperti anak yatim piatu, para janda, korban perang dan bencana alam, korban wabah penyakit COVID-19, dan lain-lain. Setiap orang harus dikasihi sama rata. Tetapi ketika kamu tidak dapat membantu semua orang, kamu harus terutama mengindahkan mereka yang kebetulan terhubung dengan kamu lebih dekat, seperti oleh tempat, keadaan, atau kejadian tertentu. Quote Santo Agustinus. Teman-teman yang terkasih, tindakan nyata sikap peka dan tanggap demi terwujud keselamatan konkret dengan cara kerelaan berbagi dengan tulus, tanpa ingin dipuji, tanpa menunggu orang lain mengajak, kepada saudara,
asisten rumah tangga, sopir, karyawan atau tetangga, teman sepelayanan, apa yang mereka perlukan, baik perhatian, tenaga, waktu, ataupun materi. Pada hari Minggu, utamakan beribadah ke gereja, tetap mesbah doa pribadi dan keluarga, sebelum berekreasi bersama keluarga. Mohon kerendahan hati dan bersyukur, tidak marah atau membenci, malah memaafkan pada orang yang menyalahgunakan uang kita, karena kita tahu dia sangat memerlukannya. Sebagai umat yang beriman, sebaiknya memiliki solidaritas, kepekaan, dan tanggap pada sesama dengan sukarela, membantu mereka dengan tulus dan rasa syukur, membalas kebaikan Tuhan demi tercipta keselamatan secara konkret di dunia. Marilah kita mempunyai kepekaan dan tanggap pada sekitar kita agar tercipta keselamatan konkret dengan bergegas melakukan tindak nyata, bukan hanya kata-kata. Sudahkah aku membuka diri dan siap sedia setiap saat dengan peka dan tanggap pada kesulitan sesama? Selamat mengalami sukacita karena bisa berbuat banyak bagi keselamatan konkret. Tuhan memberkati.